Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bersama-sama bisa saling berkumpul di ruang Zoom meeting ini ya. Tak lupa sholawat salam, marilah kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di hari akhir nanti. Anak semua yang Bapak sayangi, untuk pertemuan hari ini nanti kita akan belajar tentang pengolahan makanan ya, untuk mapel prakaryanya pengolahan makanan. Nanti tugas kalian nanti di sini untuk minggu ini cukup literasi saja, artinya nanti akan Bapaknya sedikit menjelaskan, nanti kalian literasi, dan untuk minggu depan baru kita mulai penugasan dari kegiatan ini. Nanti untuk tugasnya, maaf, untuk materinya akan Bapak upload di GC ya, di GC. Jangan lupa nanti kalian dibaca dan dirangkum, dibaca dan dirangkum supaya nanti kalian punya bahan untuk belajar. Karena nanti kalau materinya semuanya di GC, di buku nggak ada, biasanya anak-anak itu pasti akan malas untuk membacanya kembali, apalagi ada di laptop ya, atau di HP. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang pengolahan makanan. Bentar Pak, share screen bentar. Nah, kita akan belajar tentang pengolahan makanan dari bahan pangan setengah jadi ya, bisa dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di lingkungan kita itu sebenarnya banyak sekali ya bahan-bahan yang bisa kita dapatkan di lingkungan kita. Bahkan mungkin kita ada beberapa bahan mungkin nggak perlu beli. Contohnya kalau kita mau membuat pengolahan makanan misalkan dari umbi ya. Dari umbi itu biasanya nggak perlu kita untuk membeli. Biasanya mungkin di kebun belakang rumah mungkin ada yang punya. Umbi ini bisa dari singkong, bisa dari ubi-ubian itu ya, ubi ungu, talas dan lain itu juga bisa. Terus jenis kacang-kacangan pun juga banyak ya. Nanti bisa, kalau kacang-kacangan biasanya ya memang harus beli biasanya. Terus dari bahan serealia itu juga biasanya tergantung yang di rumah. Biasanya kalau misalkan punya banyak beras ya, serealia itu nanti bisa dimanfaatkan juga untuk pengolahan makanan dari beras. Nah, di sini untuk pengolahan makanan yang akan kita bahas ini, pengolahan makanan dalam bentuk setengah jadi. Ini agak ngeror ini anunya apa? Untuk nulisnya. Nah, ini kita akan membuat pengolahannya itu pengolahan dari bahan pangan setengah jadi. Artinya pengolahan makanan itu enggak langsung dibuat jadi makanan, enggak ya. Jadi diolah, dibuat, terus nanti diolah lagi, baru bisa dimakan. Artinya disebut dengan pangan setengah jadi. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya.
Nah, di sini untuk pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan siap jadi, siap konsumsi adalah mengolah produk pangan primer, baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil, ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi menjadi makanan jadi yang siap konsumsi. Nah, di sini artinya nanti pengolahan panganan itu yang kita olah itu skalanya skala rumah tangga, bisa juga dari skala industri ya, industri. Kalau skala rumah tangga biasanya yang paling banyak untuk pengolahan makanan primer ini biasanya contohnya keripik pisang ya. Jadi kalau atau keripik singkong. Jadi kalau di daerah kita di lingkungan sekitar itu banyak sekali ya kayak bahan-bahan singkong itu dibuat menjadi sebuah keripik. Nah, itu termasuk dalam produksi rumah tangga. Nah, di sini untuk jenisnya, untuk bahan setengah jadi, ini jenisnya ini mengolah pangan serelia dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi dihasilkan jenis produk berbentuk potongan pipih tebal atau tipis, butiran besar dan butiran halus dengan teknik pengeringan. Nah, artinya nanti di sini nanti ada beberapa produk itu yang dibuat harus dengan proses pengeringan. Nah, contohnya di sini kalau yang paling sederhana yang sering kita jumpai ya di lingkungan kita, di sini ada yang namanya ini kerupuk gendar. Nah, kerupuk gendar. Kerupuk gendar, nanti ada juga rengginang. Terus ada juga dari emping jagung ya. Terus ada juga nanti ada kerupuk bawang ya, bihun sama mie. Nah, ini contoh dari pengolahan pangan setengah jadi dengan bentuk tebal dan tipis. Nah, memang ada beberapa produk bahan pangan setengah jadi ini yang harus melalui proses pengeringan. Contohnya pada kerupuk gendar ini. Kerupuk gendar ini biasanya orang tua kita sering ya memanfaatkan nasi yang sudah bukan nasi basi tapi nasi yang tidak habis dimakan, masih ada di magicom. Itu karena posisinya sayang kalau dibuang ya. Mungkin di rumah nggak punya ayam untuk dijadikan pakan. Jadi kerupuknya biasanya dimanfaatkan untuk membuat kerupuk gendar ini. Nah, biasanya ada beberapa orang tua yang telaten yang membuat seperti ini, kerupuk gendar ini. Terus rengginang. Nah, ini rengginang. Kalau rengginang ini kalau di lingkungan kita ini udah jarang ya orang sekarang untuk yang orang membuat rengginang. Biasanya rengginang itu rata-rata kalau di lingkungan kita kalau mau menikmati rengginang yang beli di pasar biasanya. Di pasar tapi bentuknya masih bahan mentah. Tapi kalau di daerah Pulau Jawa sana banyak sekali ya kerupuk rengginang. Bahkan masih tradisi kalau Lebaran itu masih ada kerupuk rengginang. Tapi sekarang kalau kita di daerah Lampung Timur ini udah jarang sekali ada rengginangnya ya. Udah jarang sekali ada rengginangnya. Biasanya kalau ada rengginang ya tempat kalau Lebaran itu tempat-tempat orang yang tua-tua misalnya mbah-mbah itu ya. Itu pasti ada. Jadi kadang makan rengginang itu ketemu cuma setahun sekali ya. Terusnya ada lagi di sini ada emping jagung ya. Ada emping jagung. Kalau emping jagung ini jarang yang buat kalau di daerah kita jarang. Tapi emping jagung ini sekarang banyak kita jumpai kalau mau nyari emping jagung itu banyak di jajanan anak kecil ya. Mungkin nyari di supermarket, mini supermarket itu banyak di lingkungan kita.
atau di pasar yang jual apa oleh-oleh ya, pusat oleh-oleh biasanya ada emping jagung di sana. Biasanya ada yang rasa original, ada yang apa rasa pedas ya, tergantung dari seleranya. Nah ini kerupuk bawang pun ini kalau kita nyari di pasar banyak ini kerupuk bawang ini. Biasanya apa? Kalau misalkan ada acara di rumah apa gitu, biasanya banyak apa? Dicari kerupuk bawang ini untuk apa? Untuk pelengkap makanan. Terus bihun juga ada bihun. Ini bihun. Kalau bihun rata-rata yang bikin sudah kelasnya kalau di tempat kita sudah home industry ya, home industry. Mie ya, itu termasuk mie juga, ada mie. Kalau mie ini banyak macamnya ya. Mie ini banyak macamnya. Kalau kita lihat di pasar itu, kita di rumah mau nyari mie itu banyak mie mentah ya, mie mentah. Mie mentah, nanti mie-nya bisa dibuat mie ayam dan lain-lain itu banyak di sana bisa. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Kan kalau ada yang ditanyakan. Nah, terkait dengan materi prakarya ini sih, harapan Bapak sebenarnya kalau bisa sih sebenarnya pinginnya kalian bisa praktek di rumah ya, kalau bisa. Jadi nanti di sini kalau misalkan kalian mau membuat di rumah, itu mungkin bisa memilih membuat makanan apa yang mau dibuat. Nah, di sini mungkin peran orang tua selama pandemi ini belajar di rumah, ini bisa memastikan bahwa putra-putrinya itu siap untuk melakukan pembelajaran dengan kegiatan mandiri. Artinya nanti kalian kalau mau praktek membuat makanan setengah jadi ini, kalian bisa minta bantuan sama ibunya ya di rumah ya. Ibunya di rumah, Bu saya ingin membuat makanan seperti ini. Nah, mungkin nanti ibunya bisa bisa memfasilitasi untuk membelikan bahannya, ya nanti dimakan bareng-bareng di satu rumah itu. Sebenarnya Bapak pinginnya kalau kalian bisa praktek sendiri di rumah, mungkin bisa di video ya, bisa di video proses membuat apa gitu misalkan, atau mungkin yang paling sederhana sih kalau di lingkungan kita mungkin bikin keripik ya, bikin keripik itu bisa juga dari bahan umbi, bikin keripik singkong, mau bikinnya original atau yang rasa apa itu bisa, nanti bisa kalian atur, atau membuat bahan produk yang lain pun juga boleh. Kalau bahan-bahan yang ada di lingkungan kita kan banyak ya. Mungkin selain bahan mungkin yang perlu kalian siapkan yaitu sarananya. Nah, sarananya seperti kompor, panci, wajan itu harus kalian siapkan ya untuk membuat pengolahan ini. Nah, kalau misalkan kalian diajari sama ibunya, ini harapannya kalian bersama orang tua ini bisa bekerja sama ya, bisa bekerja sama. Atau kalau misalkan ibunya tidak terjun langsung, kalian praktek sendiri, paling tidak ibunya bisa oh ini harusnya seperti ini ya, seperti itu. Jadi mungkin kolaborasinya kalian 80% bekerja sendiri, ibunya mungkin hanya bantu sekitar 20%. Nah, itu juga bisa.
Sampai sini kira-kira ada yang mau tanyakan, silahkan. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan. Sebenarnya kalau kita ini posisinya tidak tidak pandemi ya, kita praktek seperti ini sudah sangat senang sekali bisa anak praktek itu. Buat pengolahan makanan, jadi kalian bisa bikin makanannya itu di sekolah ya, dipraktekkan tuh sangat sangat senang sekali anak-anaknya praktekannya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, Mbak. Mbak Mahya Hairani, silakan kalau mau tanyakan. Cukup, Pak. Yang lain coba Mbak Raisa. Kita lanjutkan lagi ya. Nah ini salah satu contoh juga tadi ya. Ini keripik singkong ya. Nah, ini ada juga namanya kecimpring singkong. Nah ini kalau ini kecimpring singkong ini di pasar banyak. Terus kerupuk TT. Di sini produk pangan sengaja jadi bentuk pipi tebak atau tipis dari umbi, antara lain kerupuk TT, keripik singkong, sawut gaplek, ubi jalar, gaplek ubi kayu, dan kentang. Kentang pun juga bisa, karena termasuk kelompok ubi-ubian ya. Nah, di sini ada sawut ubi jalar. Nah, ada keripik singkong, tapi sini sudah diberikan perasa. Ini ada juga kentang. Ini kalau ini mirip yang dijual di warung makan siap saji ya. Ini gaplek atau singkong ini. Nah, itu salah satu contoh dari olahan pangan sengaja jadi. Nah, di sini pun juga ada yang kedua, yaitu olahan pangan sengaja jadi dengan bentuk butiran besar. Nah, ini ada bentuk butiran besarnya, ada contohnya di sini ada produk pangan sengaja jadi dengan bentuk butiran besar dari bahan serealia adalah beras atau beras instan. Ada juga beras jagung bibit kering dan beku, aneka butiran oat, aneka pasta, beras atau biji sorghum. Dalam bentuk butiran-butiran. Jadi ada beras jagung, tapi kalau saat ini beras jagung itu sudah jarang ditemui ya. Ya kalau misalnya nyari ada di pasar biasanya. Nah ini ada juga tiwul ya, tiwul instan. Tapi kalau tiwul ini sekarang kalau ingin nyari makan tiwul bisa di warung makan tuh ada. Warung makan biasanya menyediakan, ada beberapa warung makan yang menyediakan sedia nasi tiwul gitu ya. Ini beras singkong. Ini beras singkong, artinya singkong dibuat jadi beras ya. Jadi bahan pokok pakai makanan. Nah, berikutnya lagi ada ini olahan pangan sengaja jadi dengan bentuk butiran halus. Ini sengaja jadi dengan bentuk butiran halus dari serealia, yaitu tepung beras, tepung jagung maizena, tepung terigu,
dan tepung sorghum. Sedangkan produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran-butiran halus dari umbi, yaitu tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, dan tepung kentang. Nah, ini dalam pangan bentuk butiran halus ya. Ini diolah menjadi sebuah tepung. Kalau ini pengolahannya biasanya sudah home industry ya, kalau ini kelasnya. Ada tepung ubi jalar ungu. Bisa dipakai untuk tambahan membuat kue ya, kalau yang seperti ini. Ini tepung tapioka dari bahan tapioka. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan kembali, silahkan. Silakan kalau mau tanyakan. Kira-kira bisa mempraktekkan di rumah enggak? Ini salah satu produk itu. Ada yang bisa mempraktekkan kira-kira? Ya kalau misalkan sesuai yang mempraktekkan di rumah, mungkin bisa di video ya. Cara membuatnya itu di video, diolah di video. Ya memang kalau di video ya agak ribet nanti menggabungkan klip-klip cuplikannya ya menjadi satu. Cuman sebuah nilai plus ya kalau misalkan siswa itu bisa membuat atau sambil di video. Cukup di sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada, nanti Bapak upload materi di Google Classroom. Silakan nanti kalian rangkum ya, rangkum sampai materi yang tadi dirangkum. Ya nanti sebagai bahan untuk ulangan nanti kalau kita mau melaksanakan ulangan harian, jadi kan sudah ada bahannya. Materinya juga di GC semua. Jangan lupa nanti absen terlebih dahulu di GC ya. Yang belum ikut ulangan, itu masih ada beberapa siswa belum ikut ulangan itu, silakan dibuka GC-nya yang minggu yang lalu dibuka, di sana ikuti petunjuk yang ada di GC ya. Nah, karena di GC sudah tersedia untuk melaksanakan ujiannya. Kalau ada yang ditanyakan, kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Selalu jaga kesehatan. Jumpa lagi minggu depan. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.